Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, di tengah-tengah cerita dari masyarakat tentang dunia Tosan Aji, yang mana di cerita-cerita ini kebanyakan adalah cerita yang bersifat klinik, bersifat mistis dan juga yang lainnya. Ini saya ingin selalu ikut serta dalam memperkenalkan dunia Tosan Aji secara lebih objektif sobat. Jadi tujuan saya dalam pembuatan video ini adalah semata-mata saya ingin memperkenalkan bahwasanya dunia Tosan Aji itu tidak seseram dari cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Harapan saya dari pembuatan channel saya itu seperti itu sebenarnya sobat. Oke, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda kembali kita belajar. Nah, yang kita jadikan sebagai bahan review adalah salah satu dari jenis pusaka saya. Nah, pusaka yang ini adalah untuk di dapurnya sobat, adalah dapur tombak. Mungkin di antara sobat pun juga ada yang tahu ataupun juga ada yang memiliki tombak Dorodasih. Nah, ini adalah nanti akan kita jadikan sebagai bahan review, sebagai bahan kita belajar adalah salah satu dari dapur tombak, yaitu tombak Dorodasih. Nah, untuk di tombaknya sendiri ini sudah paripurna. Kalau Anda melihat di sini sobat, untuk di warangkanya sudah saya buatkan warangka baru. Jadi tutupnya ini dia tutup ukir. Nah, ukirnya sangat bagus dan juga sangat detail ngerawit seperti ini. Begitupun juga dengan di landaiannya sobat. Nah, jadi ini sudah paripurna karena sudah saya buatkan warangka baru dan juga sudah saya warangi untuk di bilanya. Ini dulu untuk di pusakanya saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji Yogyakarta. Jadi menurut dari keterangan beliau, pusaka ini sudah ikut, dalam artian ikut di beliau itu sekitar 2 tahunan. Nah, sekitar 2 tahunan dan akhirnya terus berhasil saya mahari sobat. Kalau nggak salah waktu itu saya memahari pusaka ini hanya tutup saja. Jadi tutup dengan tombak saja. Jadi tidak ada landaiannya. Nah, akhirnya karena untuk ditutupnya sangat sederhana sekali dan tidak masuk di dalam saya, dalam keinginan saya, akhirnya terus tak ganti semuanya. Jadi tutupnya sudah tak pensiunkan, akhirnya tak ganti untuk dibuatkan tutup baru sobat. Nah, jadinya seperti ini. Monggo dilihat. Mungkin di antara sobat ada yang berminat, nanti langsung bisa menghubungi di nomor WA saya, karena dari pusaka-pusaka yang saya review kebanyakan memang saya maharkan sobat. Jadi memang masih ada juga yang bertanya, Mas, untuk di pusaka-pusaka di videonya panjenengan apakah itu dimaharkan? Jadi sekali lagi saya ingin menginformasikan bahwa memang di semua video-video saya kebanyakan itu memang dimaharkan sobat. Jadi Anda bisa memaharinya dengan cara langsung menghubungi di nomor WA saya. Jadi bukan cuma berkomentar di kolom komentar, tapi langsung menghubungi di nomor WA saya. Oke, kita langsung saja untuk melihat seperti apa sih wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Dapurnya adalah dapur tombak Dorodasih sobat. Nah, tombak Dorodasih ini dia ada pamornya, yaitu pamor Toyo Mambek. Nah, pamor Toyo Mambek ini di dalam buku ensiklopedia keris ada 2 versi. Nah, salah satunya gambarnya seperti ini. Nanti tak tunjukkan kepada Anda sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama mengenal dunia Tosan Aji. Khususnya ini adalah pamor Toyo Mambek. Coba akan saya tunjukkan kepada Anda menurut di buku ensiklopedia keris. Nah, ini gambarnya adalah gambar Toyo Mambek sobat. Jadi dia ada 2 versi bentuk pola pamor dari Toyo Mambek. Yang pertama seperti ini. Nah ini keterangannya. Toyo Mambek atau Banyu Mambek adalah artinya air yang terhenti atau tidak mengalir. Adalah bentuk gambaran pamor yang hampir serupa dengan pamor tumpuk tetapi bersusun-susun, dihubungkan oleh sebuah garis pamor yang membujur bilahnya. Nah seperti ini. Kalau di koleksi saya lebih lebih mirip di gambar yang ini sobat. Nah, ini adalah pamornya, pamor Toyo Mambek. Kalau namanya adalah Toyo berarti itu adalah berhubungan dengan air, maka untuk di tuahnya tidak jauh dari hal-hal kerejekian sobat. Nah, baik sobat, mungkin untuk di selanjutnya saya akan sedikit mengulas tentang filosofi dan juga tuah dari dapur Dorodasih dan juga pamor Toyo Mambek sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama mengenal dunia Tosan Aji. Kita langsung saja untuk di dapurnya sobat, yaitu tombak Dorodasih. Nah ini
Dorodasih atau daradasih ini adalah dalam bahasa Kawi berarti terus. Dorodasih juga merupakan istilah untuk penyebutan jenis mimpi yang datang berulang kali. Dan apabila perlambang dari mimpi tersebut kemudian terjadi di masa mendatang, maka disebut mimpi dorodasih atau mimpi yang menjadi kenyataan. Jadi dorodasih itu nama sebuah mimpi, yaitu mimpi yang menjadi kenyataan. Jadi istilahnya adalah mimpi dorodasih. Dalam mistik kejawen, sobat, mimpi dorodasih diyakini mengungkapkan adanya campur tangan Tuhan di dalam diri kita agar dapat diketahui, diterima, dan kemudian diterapkan sebagai petunjuk dalam kehidupan. Mimpi dalam budaya Jawa ini memang seringkali dianggap sebagai isyarat, lambang, sasmita atau petunjuk tentang kejadian yang akan terjadi. Nah, itu seperti itu, sobat. Nah, jadi kita sekali lagi akan tahu bahwasanya makna dari dorodasih atau mimpi dorodasih itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Lalu kita akan lanjut untuk di pamornya. Nah, ini adalah pamornya, pamor toyo mambek. Nah, pamor toyo mambek ada dua versi. Pertama, bentuknya seperti pamor tumpuk namun bersusun dan dihubungkan sebuah garis pamor yang membujur pada bilahnya. Nah, seperti ini. Nah, ini toyo mambek ini artinya adalah air yang menggenang atau terhenti tidak mengalir, sebagai simbol harapan agar pemiliknya ini mudah dalam mencari dan menyimpan rezeki yang telah didapatkan, agar mudah terkumpul serta tidak mudah keluar untuk hal yang tidak bermanfaat. Mambek juga berarti tenang atau diam, sebagai sebuah ajaran tersirat agar dalam melakukan suatu tindakan atau pekerjaan hendaknya melakukan atau dilakukan dengan pikiran yang tenang dan tidak gerusu-gerusu. Tidak gerusa-gerusu itu loh, tidak ceroboh, itu seperti itu, sobat. Tuah pamor toyo mambek ini diyakini untuk membantu pemiliknya dalam hal kerezekian, sehingga memudahkan dalam hal menumpuk kekayaan dan juga untuk meraih kejayaan hidup. Nah, itu seperti itu, sobat. Nah, kalau kita melihat dari looknya, nah ini looknya look 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini looknya look 5. Jadi pusaka yang memakai look 5 ini konon dibuat untuk tujuan memberikan tuah yang menunjang kekuasaan, kewibawaan, dan juga karisma agung agar dicintai dan dihormati orang. Zaman dulu ini, sobat, keris atau tombak yang memakai look 5 ini hanya boleh dimiliki oleh raja, pangeran, dan para bangsawan kerajaan, serta para bupati dan juga para adipati. Baik, sobat, setelah kita mengetahui bersama-sama tentang filosofi dari dapurnya, lalu juga dari pamornya dan juga jumlah looknya. Nah, kita di sini saya ingin membuat sebuah kesimpulan, dan kesimpulan ini adalah sebagai bentuk pendapat pribadi saya, sobat. Bisa nanti Anda setuju dengan pendapat saya ataupun juga punya pandangan lain, silakan, karena di dalam dunia Tosan Aji, sobat, ini adalah multi tafsir. Jadi dunia Tosan Aji itu setiap orang terkadang berbeda-beda dalam memaknai dari sebuah tosan aji. Nah, ini kesimpulan dibuatnya pusaka atau tombak dorodasih dengan pamor toyo mambek ini dalam sudut pandang pribadi saya. Nah, ini kemungkinan tombak ini dibabar atau dibuat dengan tujuan untuk sebuah piandel bagi seseorang agar dimudahkan dalam menggapai cita-citanya yang luhur dan mulia dalam hal kerezekian yang mengarah pada kesejahteraan hidup, serta kewibawaan yang mengarahkan pada sikap kepemimpinan dalam masyarakat agar senantiasa dihormati orang banyak yang dilambangkan dalam jumlah look 5 pada bilahnya. Nah, ini seperti ini. Menjadi pribadi yang kaya harta benda dengan status sosial yang tinggi adalah impian bagi setiap orang, sobat. Karena dengan kekayaan dan juga kekuasaan yang baik, maka kita bisa banyak melakukan kebaikan pula sehingga bisa bermanfaat bagi sesama. Tombak dorodasih merupakan simbolisasi dari bentuk harapan atau doa pemiliknya kepada Tuhan agar dianugerahi kemapanan, kekayaan, dan kesejahteraan dalam kehidupan. Karena sejatinya ini, sobat, pusaka adalah media doa dan harapan pemiliknya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Memiliki pusaka sama halnya memiliki sikap tahu diri akan campur tangan Tuhan dalam setiap sendi kehidupan kita, dan memiliki pusaka sama halnya memiliki komitmen untuk berperilaku luhur sebagaimana ajaran dari para leluhur.
Nah, sobat, mungkin untuk saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, saya tidak akan bosan untuk selalu mengajak Anda untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.